Teman-teman, ini adalah Suzuki S-Team 93. Hari ini saya akan mengecek karena akan melakukan perjalanan. Sekedar informasi bagi teman-teman yang baru punya mobil tua atau koleksi mobil tua, ataupun kebetulan memiliki mobil Suzuki S-Team seperti yang saya miliki. Coba lakukan apa yang saya lakukan sebelum melakukan perjalanan, ya. Karena mobil tua resikonya nanti mogok di perjalanan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, sebelum teman-teman melakukan perjalanan jauh ataupun dekat, teman-teman harus biasakan mengecek atau mengontrol dulu kondisi mesin. Yang pertama yang selalu rutin saya lakukan ketika akan bepergian, pertama itu kita cek dulu oli. Takutnya oli yang ada di dalam mesin berkurang, apalagi kalau kebetulan mobil kita sudah mengalami rembesan seperti yang terjadi pada mobil saya. Ini ada beberapa rembesan, ya, dari ini nih, ada rembesan ke bawah. Ini pasti kondisi oli dalam mesin sedikit berkurang, tapi ini tidak terlalu parah, ya teman-teman, masih, tapi sudah ada rembesan-rembesan kecil, ya, yang kemungkinan bisa mengurangi banyaknya oli dalam mesin. Yang pertama kita lakukan pengecekan oli melalui tutup ini, ya. Kalau dilihat ini pun sudah berkurang teman-teman, ya. Takutnya kalau nanti pas di perjalanan mobil kita kehabisan oli, takutnya nanti jadi macet teman-teman. Itu lebih rumit, ya. Nanti harus bongkar mesin. Yang pertama yang selalu saya lakukan, saya cek oli di sini, kemudian saya cek air regulator, ya, air radiator, air radiator, ya. Kebetulan di sini masih penuh, ya. Ini ada tulisan full di sini, ya, tulisan full. Saya selalu cek, takut nanti ini habis, nanti overhead, kepanasan mobil kita, akhirnya kita mogok di perjalanan. Dan pastikan selang regulasinya ini berfungsi dengan baik, ya. Nih, saya pernah mengalami overhead karena selang yang saya pegang copot. Nah, dulu saya menggunakan ini teman-teman, ya. Kemudian saya ganti, saya potong, saya kesini, ini lumayan cukup kuat, ya, jadi bisa berfungsi dengan baik, ya. Terus kalau bisa teman-teman, ketika mobil dinyalakan, nanti teman-teman bisa cek air atau air pendingin dalam wadah ini, tabung ini, itu hangat, panas atau bagaimana, ya. Kalau dingin berarti radiatornya tidak berfungsi, ya. Kalau hangat berarti radiator berfungsi dengan baik. Itu yang pertama yang harus pastikan. Yang kedua, saya selalu cek ini oli, ya. Ini oli rem, takut habis nanti di perjalanan, rem takut blong, ya. Ya, pastikan selalu penuh, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan rotak ini berfungsi dengan baik. Kebetulan saya menggunakan rotak. Kelemahan rotak yang saya gunakan ini, yang pertama itu kalau jarak jauh sudah panas, itu terdengar lebih keras suaranya. Yang pertama karena kan disimpan di depan, ya. Ini ada juga teman saya dari klub Suzuki S-Team, mereka menggunakan full pump. Mereka ini, saya pun dulu menggunakan full pump yang
teman-teman saya gunakan, mereka mengganti rotaknya dengan full pump dari Suzuki Futura ya. Kalau saya kebetulan saya ganti dengan rotak, tapi ini pastikan karena salah satu penyakit dari mobil Extreme itu ada di rotaknya. Ini untuk menyedot bensin. Kalau ini berfungsi dengan baik, kita perjalanan di tanjakan curam atau tanjakan apapun tidak was-was, karena kalau ini tidak berfungsi pasti akan mengalami mogok. Ini yang selalu saya lakukan, cek. Dan selanjutnya, kalau teman-teman kebetulan sudah beberapa lama tidak membuka ini busi, silakan teman-teman businya dicek. Takut businya ada yang mati ya. Dan saya sarankan kalau salah satu businya mati, itu jangan diganti busi yang matinya, tapi semua keempat-empatnya kalau bisa tolong diganti ya. Jangan menggunakan yang murah, yang abal-abal. Kalau bisa menggunakan yang ori ataupun menggunakan racing. Kalau saya kebetulan di sini sudah menggunakan yang racing ya. Dan selanjutnya teman-teman cek pengisian pada aki. Nah, di sini kebetulan ini saya baru mengganti 6 bulan yang lalu. Ini kondisinya masih baik. Kalau baik teman-teman, ini warnanya kan biru ya. Kalau sudah putih, nah di sini ada. Nah, kalau sudah putih berarti kurang setrum. Kalau merah di sini berarti harus diganti ya, atau hubungi agen resmi dari aki yang teman-teman gunakan. Takutnya kalau ini tidak dicek, teman-teman nanti takut tidak bisa menstarter ya ketika mobil dimatikan. Dulu saya pernah merasakan hal yang sama, mogok karena ini tidak bisa hidup. Akinya sudah soak. Ternyata setelah saya cek, IC pengisian kepada akinya tidak berfungsi. Saya sudah ganti dan alhamdulillah hari ini sudah cukup baik ya. Kalau teman-teman melakukan rutinitas sebelum berangkat seperti yang saya lakukan, tips-tips sederhana yang saya lakukan, insya Allah resiko terjadinya mogok di perjalanan itu sedikit teratasi. Oke teman-teman ya, mungkin itu share saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.